Karena belum ada dikasih kisi-kisinya, jadi UTS-nya minggu depan aja. Kira-kira bisanya hari apa ya? Kalau UTS-nya minggu depan Jumat, bisa semua. Jumat malam. Tapi iya. Tapi kemungkinan kalau Jumat malam saya bisanya jam 10. Jam 10 gimana? Jam 10. Selamat malam, Mbak Sri Muji. Jumat depan jam 10. Kira-kira bisa nggak ya? Mbak Nana ini, Mbak Nana baru masuk. Kita lagi bahas jadwal UTS. Kira-kira kalau Jumat depan jam 10 malam, bisa nggak ya? Telat. Hmm, hmm. Atau hari lain? Minggu depan, hari Senin. Kecepatan nggak kalau hari Senin? Kecepatan. Ada yang oke, ada yang kecepatan. Oh, tapi saya masih ada hutang satu kelas. Nah, saya mau bikin hitungannya itu sebagai UTS. Jadi mungkin kalau Jumat jadwal Geo biasa sih kosong. Jadi mungkin eh, saya kirim soalnya aja pada hari itu, tapi tetap bikin ini ya, link. Biar ada dokumentasi ke bagian akademik. Ya, soalnya saya kirim, nanti kasih waktu untuk ngerjai, terus eh nanti kita tetap masuk gitu. Tapi soalnya dikirim. Iya, kita tetap bikin link tapi soalnya dikirim. Gitu aja ya kali ya. Kalau kalau teman-teman yang lain kayak Mas Ocha, kalau dikirim mahal. Kalau kayak teman-teman lain Mas Ocha gitu, kok nggak pernah masuk lagi ya? eh Pelajaran lain. Jadinya pelajaran non masuk. Jadinya hari Jumat aja. Jumat malam. Nanti tapi Mbak Nana ini ya telat ya. Lihat Jumat. Oh, soalnya saya kirim hari Senin ya. Senin malam nanti kasih deadline. Kalau Senin malam. Jadi nanti dikasih tenggang waktu. Iya, nanti saya pas hari Senin malam itu nanti saya kabarin gimana
aturan mainnya, cara ngerjainnya. Tapi yang penting ada satu dokumentasi untuk pihak akademik gitu, karena mengingat saya juga masih ada utang satu kali pertemuan ya. Oke. Senin malam jam berapa ya? Kalau Senin malam ada kelas ya? Ada kelas nggak kalian? Kosong nggak? Kelas full. Hmm. Jam berapa? Dua mapelnya. Selamat malam, Mbak Ika Rosanti. Jam 11 ya. Yang kosong hari apa? Kalian? Ada dua mapel. Mbak Ika Rosanti baru masuk. Baru masuk juga kah? Oh, angkatan 5 kan ya? Gimana? Dilihat dulu jadwalnya. Biar gampang. Conversation tambah jam. 45 menit. Itu sampai jam berapa? Kalau conversation. Oke, berarti sampai jam 9.45 ya. Berarti jam 10 kosong ya. Jadi jam 10 eh, saya kirim soalnya ke, pokoknya jam 10 nanti saya buka link kelas. Nah, di situ nanti saya kirim soalnya. Oke? Senin jam 10 saya buka link kelas dan kirim soalnya. Jadi buka link terus nanti saya kirim 5 menit doang lah paling kita nih. Oke, gitu aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, hmm,
materinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi. Nah, saya udah cek tugasnya. Jadi ada tapi Mas Ocha kayaknya belum ngumpulin ya. Nanti paling dikasih tahu aja lah. Yang lainnya udah pada ngumpul semua. eh Contoh-contohnya eh sudah benar, sudah baik, tapi eh ada beberapa yang masih salah juga. Ada beberapa, jadi eh, kayaknya kita ulang sedikit di bagian diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, karena bagian ini paling banyak di ujian kan, nanti di ujian-ujian akhir kayak UN ada juga kan ujian akhir kaliannya. Nah, nanti jadi harapnya bisa ngerti, paham, nggak hanya sekedar ngerjain tugas saja, jadi pas ujian juga bisa jawab. Nah, untuk UTS nanti salah satunya diferensiasi sosial ini, diferensiasi sosial terus nanti ada kisi-kisinya dan stratifikasi sosial masuk. Nah, apa? Nah, kita ulang lagi lah ya, nggak apa-apa ya, ulang dikit lagi biar memantapkan tentang diferensiasi sosial ini. Nah, eh, nah ini diferensiasi sosial. Oh ya, berhubung juga banyak yang baru masuk kan, kayak Mbak Ika, Mbak Siti, Mbak Ika dan Mbak Nana, dan tadi Mbak Atika harusnya masuk, baru masuk juga, belum masuk bagian ini. Jadi kita ulang ya. Nah, ini diferensiasi sosial. Nah, jadi diferensiasi sosial ini, different apa artinya different? Different. Different ini bahasa Inggris nih. Apa different? Different. Different. Ayo. Wah, ini pada tidur semua ya. Wah, tuh. Different, berbeda. Mantap, Mbak Ika. Jadi different ini dalam bahasa Inggris, different, berbeda. Jadi diferensiasi sosial ini adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal. Nah, dalam struktur sosial ada dua ya bentuknya, diferensiasi sosial sama stratifikasi sosial. Nah, ini salah satunya diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal. Nah, secara horizontal berarti nggak ada tingkatan-tingkatannya. Misal logikanya gini ya, gampangnya ya. Misal ada 3 buku. Ini misal buku sosiologi, buku matematika, ini buku bahasa Indonesia. Nah, ini ketiganya ini buku ya, buku, label, buku. Jadi ketiganya ini cek masih kedengaran ya? Wah, ini aktif nih mikrofonnya.
Mantul ya? Cek, 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 cek. Waduh. Cek, 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 cek. Waduh. Bentar nih. Cek, cek. Mantul ya? Aduh. Waduh. Ada suara angin. Hmm. Hmm. Cek, 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 cek. Kalau ini kedengaran nggak? Masih mantul nggak? Hmm. Cek, cek. Lagi di hatimu. Ini Mbak Sri Muji mikrofonnya aktif tuh. Sri Muji. Disable microphone. Wah, ini cek, 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 cek. Ini ada suara angin ya? Hmm. Cek. Waduh. Jadi misal mulai aja ya. Masih masih mantul nggak? Masih mantul? Dikit. Oke, kita mulai aja. Jadi
Misal nih, Mbak Mbak Nana nih kan belum belum ini kan kemarin. Nah, jadi diferensiasi sosial ini misal dia tetap beda, tapi nggak ada tingkatannya. Bedanya cuman horizontal. Waduh, cek. Udah ya? Udah normal ya? Oke. Jadi misal dia tetap berbeda nih. Nah, misal buku sosiologi, buku buku matematika, terus buku bahasa Indonesia, misal. Ini sama nggak? Beda kan? Tapi ada yang lebih tinggi nggak? Misalnya lebih lebih eh, lebih tinggi levelnya buku sosiologi, lebih tinggi levelnya buku matematika, nggak ada kan? Sama aja kan? Sama-sama buku. Tapi lihat, ini kan beda kan? Ada bedanya. Nah, jadi diferensiasi sosial tuh bedanya ini. Nah, nggak ada tingkatannya. Bedanya sama stratifikasi sosial tuh diferensiasi sosial tidak mengenal tingkatan atau golongan atau derajat, derajat lah ya. Jadi gitu. Misal pembedaan masyarakat itu didasarkan pada ras, etnis, suku bangsa, klan. Klan ini sama aja ya kayak komunitas juga. Agama, pekerjaan, jenis kelamin. Kita mulai. Perbedaan ras, etnis atau suku bangsa. Misal orang, wah, Mbak Selamat datang, Mbak. Tadi maaf, tadi keluar ya jadinya. Nah, kita lanjut. Misal nih, kalau dalam ras, etnis, suku bangsa, misal orang Manado, orang, iya tadi ada gangguan, jadi saya remove bentar. Oke, misal nih contoh, balik lagi ke laptop. Orang Manado, orang Padang, orang Batak. Ini mereka ini beda kan? Orang Negro sama orang Amerika. Orang Negro, orang Negro ini apa ini maksudnya? Negro, Negro. Orang hitam ya. Nah, sebenarnya orang Negro, orang hitam nih suku aslinya orang Amerika ini orang Negro, orang hitam. Nah, tapi wah ini jadi belajar geografi sama sejarah lagi nih. Jadi tapi banyak melakukan migrasi dari negara-negara lain dan akhirnya bercampur. Gitu. Migrasi ini perpindahan penduduk ya. Misal eh, orang Cina eh, mungkin alasan untuk kerjaan atau alasan yang lain-lain pindah ke Amerika. Nah, akhirnya di Amerika ini banyak eh, variasi orangnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Amerika ini nggak hanya orang yang kulit putih aja, jadi kulit hitam juga ada. Apalagi kulit hitam. Nah, orang-orang Afrika kalau kita lihat petanya nih ya, peta peta apa namanya? Peta Amerika itu dekatan sama Afrika. Afrika sama dan beberapa negara yang berkulit hitam lagi lah. Nah, dan akhirnya mereka eh, banyak pindah, set, dan terjadilah nah, variasi penduduk. Jadi nggak hanya eh, nggak ada yang identik gitu. Itu juga sebenarnya orang Indonesia. Orang Indonesia suku aslinya emang apa?
Suku Jawa iya sih, suku asli Indonesia maksudnya, tapi suku yang pertama kali. Nah, kita nggak tahu itu nanti bagian pelajaran sejarah lah gitu. Nah, kita balik lagi nih ke diferensiasi sosial. Nah, misalnya ini tadi berdasarkan ras etnis. Ini orang Manado sama orang Padang, beda kan? Nah, apalagi sama orang Batak. Nah, bisa nggak kita bikin tingkatannya? Lebih tinggi orang Manado, lebih tinggi orang Padang, atau lebih tinggi orang Batak? Bisa nggak? Lebih lebih hebat orang Manado, lebih hebat orang Padang, orang Batak. Nggak bisa ya. Jadi hmm, itulah yang dinamakan diferensiasi sosial. Dia tetap berbeda, tapi kita nggak bisa bikin tingkatannya, gitu. Misal apa lagi? Agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan lain-lain. Bisa nggak kita bilang, oh ini dulu, ini emang agamanya sih beda ya. Kristen emang nggak sama dengan Hindu, Hindu nggak sama dengan Buddha, nggak sama dengan Islam juga. Tapi kalau kita lihat lagi, ada nggak yang lebih tinggi? Kira-kira lebih tinggi Kristen kah? Atau lebih tinggi Hindu kah? Atau lebih tinggi Buddha kah? Lebih tinggi Islam kah? Nah, nggak ada kan? Jadi itulah yang namanya diferensiasi sosial. Jadi nanti kalau ada soal eh, pembedaan eh, jenis struktur sosial pembedaan berdasarkan apakah eh, agama, misal dia bikin Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Jadi kita udah tahu jawabannya ya. Jawabannya diferensiasi sosial. Dia beda, beda, tapi nggak ada tingkatannya, gitu. Misal pekerjaan. Ini, ini, nah ini kadang suka terjebak di sini nih. Nah, kenapa saya bilang suka terjebak? Misal, eh, direktur. Kalau pekerjaan tuh misalnya gini. Nah ini mau saya iniin. Misal presiden, nelayan, guru. Nah, ini beda ya. Ini kan sama-sama pekerjaan kan? Beda ya, maksudnya beda tapi sama-sama pekerjaan gitu. Jokowi sama misalnya saya. Wih, hebat banget berarti saya nih. Jokowi sama guru. Misal, kalau dalam soal dia bilang, eh, apakah Jokowi, gimana ya soalnya ya? Jokowi sebagai presiden, saya sebagai guru. Eh, oh, misal, hmm, Jokowi sebagai presiden, saya David, saya David. Wih, kayak mau nyalon jadi ini wakil presiden. Sebagai guru, misal Pak X sebagai nelayan. Nah, kalau dalam soalnya termasuk pembedaan berdasarkan apakah, wah ini nggak muat lagi, berdasarkan
termasuk pembedaan berdasarkan apakah contoh di atas. Jokowi sebagai presiden, David sebagai guru, Pak X sebagai nelayan. Jawabannya A. Diferensiasi sosial. B. Stratifikasi sosial. Jawabannya diferensiasi sosial ya. Nah, karena ini sama-sama pekerjaan. Jadi sebenarnya mau bos, mau buruh, mau pembantu rumah tangga, atau mau apa lagi ya? Ya bos atau apalah. Nah, itu sama-sama pekerjaan. Jadi dalam tingkatan diferensiasi sosial emang dia beda, tapi dia nggak ada pembedaan derajatnya. Nggak ada yang lebih tinggi presiden, nggak ada yang lebih tinggi nelayan, nggak ada yang lebih tinggi guru. Nggak ada yang lebih tinggi buruh, nggak ada yang lebih tinggi bos, nggak ada yang lebih tinggi pembantu rumah tangga. Gitu kalau dalam tingkatannya. Oke, jadi tapi kadang kita suka terjebak nih. Nah, kadang soalnya ini bilangnya misal manajer, karyawan, buruh. Nah, ini kan sama-sama pekerjaan juga kan? Manajer, karyawan, buruh. Tapi kadang soalnya menyajikan nih, berdasarkan tingkatan ekonomi atau berdasarkan gaji, manajer ada di level 1 nih. Misal dia bikin tabel lah ya contohnya ya. Nah, misal manajer di sini gajinya paling tinggi, nomor 2 karyawan, nomor 3 buruh. Nah, kalau dia tanya berdasarkan gaji, manajer ada di level 1, terus karyawan di level 2, buruh di tingkat 3. Nah, ditanya soalnya, pembedaan berdasarkan apakah contoh di atas. Nah, ini jelas stratifikasi sosial karena dia membeda-bedakan berdasarkan gajinya. Jadi ada yang beda berdasarkan derajat kayak ini ya, derajat, terus ekonomi. Nanti kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Jadi itu diferensiasi sosial, bedanya dengan stratifikasi sosial yang udah kita pelajari. Gitu ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Iya, tingkat kekuasaannya. Iya, tingkat kekuasaan tuh salah satunya masuk itu juga. Bagian indikator stratifikasi sosial. Nanti kita akan bahas lagi. Kira-kira sejauh ini ada yang ditanyakan atau bingung? Gimana? Khususnya yang baru nih. Mbak Atika live ya? Mbak Nana, Mbak Ika, gimana? Sudah ngerti? Halo. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjut. Tuh tadi diferensiasi sosial. Nah, selanjutnya ini tombol slide-nya kok hilang ya? Waduh. Hmm.
gangguan. Nah, bener lagi nih. Jadi gitu, tadi ini masih ada nggak coretannya? Masih ada. Jadi itu tadi ya, diferensiasi sosial. Nah, selanjutnya stratifikasi sosial. Nah, kenapa saya bilang diferensiasi sosial sama stratifikasi sosial ini penting dipelajari, karena emang serius nanti kalau ujian-ujian itu banyak kan masuk eh, materi ini stratifikasi sosial, dan ini sangat penting. Nah, ini kita masuk ke stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini terdiri gampangnya strata. Ada yang tahu strata? Strata itu apa ya kira-kira? Strata 1, strata 2, strata tingkatan ya. Ini berdasarkan dari kata strata ya, tingkatan, bener. Nah, kali ini stratifikasi. Ini termasuk penggolongan juga ya. Jadi struktur sosial itu ada dua. Satu, diferensiasi sosial. Kita tadi udah pelajari. Dua, ini sekarang kita masuk stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Jadi pembedaan masyarakat berdasarkan tingkatannya. Nah, disinilah kita mulai mengkelas-kelaskan orang berdasarkan tingkatannya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus dikelas-kelaskan gitu? Nah, biar eh, dalam mengerjakan tugas-tugasnya itu lebih gampang mengerjakan peran-perannya. Nah, jadi zaman dahulu juga ya, ini saya ulang lagi ya. Misal nih, nah stratifikasi sosial ini ada sejak manusia pertama kali berinteraksi. Misal, ini manusia purba ya. Ini manusia purba. Ini jelek banget gambarnya. Anggap aja lah ya. Ini manusia purba nih. Nah, orang zaman dahulu kala hidupnya nih, nah, karena belum ada uang ya. Jadi orang zaman dahulu itu misal mau makan berburu, mau minum ya tinggal ke sungai. Terus misalnya mau apa aja lah. Nah, karena dinilai nah, misal nih mau uh, misal nih gunung ya. Ya barter, orang zaman dulu barter. Eh, mau beli makanan ya barter. Tukarannya harus sesuai gitu. Misal beli beli ayam ditukar dengan ditukar dengan eh, satu daging bebek. Wih, gitu. Jadi tukar-tukaran. Nah, misal nih ada buruan lah ya, misalnya singkong. Ya ditukar sama ini ya, satu pohon singkong, daging ayam. Setara nggak harganya? Ya, zaman sekarang nggak mungkin barter lagi lah. Udah ada uang sebagai alat tukarnya. Nah, tapi ada juga sih beberapa yang masih barter ya. Nah, misal nih dia mau berburu sapi ya di atas gunung. Nah, misal nih orang zaman dahulu kan ini ya, eh, kalau mau makan lapar berburu. Nah,
karena di atas gunung jadi susah. Nah, maka mereka berinteraksi nih, mulailah berpikir, gimana ya caranya ya agar bisa kita ini dapat. Nah, mulailah. Nah, semenjak itu, misal dipilihlah misal ya, siapa yang jadi penyusun strategi. Lebay banget ya. Penyusun strategi. Terus pelaksana. Terus misal oh, bukan pelaksana. Di atas pelaksana ada mandor. Mandor dulu, mandor. Baru pelaksana. Disusun lah. Misal ini rame ya orangnya harusnya. Lebih dari 3. Susah banget pakai mouse-nya. Nah, misal dipilihlah penyusun strategi. Penyusun strategi ini mungkin agak susah sih ya contohnya kalau orang zaman dahulu. Penyusun strategi ini misalnya yang badannya besar atau yang punya barang lebih banyak. Misal kan kalau zaman dulu tuh orang barter ya sistemnya ya. Jadi eh, yang dinilai lebih tinggi misalnya kepingan emas ya. Misal dipilihlah yang punya kepingan emas itu masuk level 1. Nah, ini bisa juga berdasarkan ekonomi nanti ya. Nanti kita akan lihat inilah sejarahnya. Nah, ini misal nih pelaksana level 2 nih. Nah, mulailah dipilih satu orang bikin baper. Dipilihlah satu orang yang nyusun strategi. Nah, misal yang nyusun strategi ini bla 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 bla. Nah, mandor ngawasin. Ini bener nggak ininya? Nah, baru pelaksana. Misal nih dibikinlah orangnya misalnya kayak panjat pinang gitu ya. Satu orang di bawah, satu orang jongkok, satu orang dan akhirnya dapat sini. Eh, udah mati duluan sih diburu diburu. Ya, satu orang untuk ini ngebunuh baru di dagingnya dibawa misalnya gitu ya. Jadi orang mengenal stratifikasi sosial nih udah dari dulu, udah dari zaman purba. Nah, sejak pertama kali berinteraksi. Nah, ini ya tadi ya, karena orang orang berinteraksi kan mau gimana caranya nih dapat buruan nih sementara di atas gunung gitu. Jadi stratifikasi sosial nih penggolongan berdasarkan eh, tingkatannya, ada tingkatannya. Nah, nah ini tingkatan yang biasa ini ya, yang biasa digunakan untuk bikin stratifikasi sosial. Nah, kira-kira secara definisi udah tahu ya bedanya ya. Stratifikasi sosial sama diferensiasi sosial. Kira-kira menurut kalian apa nih? Pengen tahu nih. Stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Pengen tahu nih kalau udah tahu atau belum bedanya. Bedanya apa? Stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ayo. Ayo, ayo. Ada pak, mamaku dulu beli beras sama makan. Perbedaan diferensiasi sosial sama stratifikasi sosial. Salah ketik. Salah ketiknya mana ya? Ada pak, mamaku dulu beli beras dibayar sama maka. Maka A itu apa ya? Bedanya stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Ayo, jangan pada tidur nih. Mbak Siti, Mbak Erliliana, Mbak Oni, Mbak Ika, Mbak Nana. Tuh, diferensiasi sosial secara horizontal. Kalau stratifikasi sosial secara vertikal. Mantap. Ya. Jadi bedanya horizontal dan vertikal. Oke.
Nah, bener nih Mbak Ika. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai definisi definisi perbedaan antara stratifikasi dan diferensiasi sosial. Lanjut ya. Lanjut aja. Strata sama stratum. Stratum sama aja sih. Nggak ada bedanya. Stratum. Itu sama-sama tingkatan. Stratum, strata. Sama aja. Strata dan stratum. Oke, kita lanjut ke slide 4. Nah, slide 4 ini bentuk stratifikasi sosial. Tadi kan kita bahas ya. Pertama dari ekonomi. Misal aduh. Misal nih, bos. Terus karyawan. Karyawan, buruh. Sama aja ya karyawan. Hapus saya nih. Jangan bos. Tuh, kehapus semua. Misal manajer. Terus hapus juga lagi. Manajer terus bagian mandor ya. Nah, misal gajinya manajer 10 juta rupiah, gajinya mandor 8 juta, gajinya buruh misal 5 juta. Ini buruh makmur. Nah, ini contoh stratifikasi sosial dalam hal ekonomi. Jadi orang mengelompok-kelompokkan ini nih, pendapatan ekonomi, pendapatan terus mungkin pengeluaran juga bisa. Misal manajer pengeluarannya ini sebulan 10 juta, misal mandor pengeluaran 8 juta, buruh 5 juta sebulan. Jadi berdasarkan ekonomi ya. Jadi dia berbicara tentang pendapatan, terus pengeluaran juga bisa. Tentang hal ekonomi. Jadi dia mengelompokkan orang berdasarkan ininya, pendapatannya. Nah, wah. Itu ada juga kekuasaan. Nah, kekuasaan ini Waalaikumsalam. Wah, nggak apa-apa nih. Kita baru mulai juga. Misal kekuasaan nih. Misal baru mulai. Udah 32 menit. Kekuasaan misal presiden. Terus menteri. Terus menteri kepala daerah. Nah, ini pengelompokan berdasarkan kekuasaan ya. Kalau ini jelas ya. Presiden lebih tinggi kekuasaannya dibanding dengan menteri. Menteri lebih tinggi kekuasaannya dibanding dengan kepala daerah.
Nah, kalau ini jelas masuknya ke stratifikasi sosial. Ada tingkatan secara vertikal. Jadi ada beda derajat, beda ekonomi itu tadi juga. Jadi ada beda ininya. Kekuasaan sama jabatan. Jabatan sama aja sih. Hmm. Kekuasaan atau jabatan sama aja. Ya, kekuasaan tuh ya jabatan lah ya. Nah, gitu. Nah, presiden lebih tinggi dari menteri, menteri kepala daerah. Nah, terus keturunan. Ini agak susah juga sih bikin contohnya ya. Keturunan. Keturunan ini kita abaikan dulu lah ya. Terus pendidikan. Ya, bangsawan pribumi. Iya, ini biasanya diperoleh dari eh, tergantung status sosialnya. Eh, cukup sulit nih bikin contohnya. Nantilah kita skip dulu. Bangsawan pribumi ya, keturunan. Kayak presiden di Jogja ya. Jadi presiden di Jogja itu nggak tahu sekarang masih ini ya. Eh, oh, keturunan raja. Ya, keturunan raja itu di Inggris. Keturunannya masih itu-itu aja. Jadi Pangeran Charles anaknya bakalan jadi presiden terus. Kalau di Jogja tuh Hamengkubuwono ya bakalan jadi presiden banget. Pak, kecil banget. Pak, suaranya kecil banget. Cek. Iya, kalau di Jogja kekecilan ya suaranya? Masih kekecilan kah atau sudah jelas? Enggak kan? Nah, kalau di Jogja kayaknya ya tadi saya bilang Hamengkubuwono itu ya bakalan jadi gubernur keturunannya. Makanya kita kenal ada Hamengkubuwono ke-8, Hamengkubuwono ke-9. Kurang jelas ya? Cek, 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 cek. Sudah jelas, semakin jelas. Oke, ya, pakai headset mbak, ini jelas banget. Nah itu ya, kalau keturunan tuh bangsawan. Tapi di skip dulu lah, ini biasanya jarang lah. Pendidikan, misal kalau pendidikan nih, misal headsetnya rusak. Misal S1, SMA, SMP, ya benar. Nah ini pendidikan jelas ya. eh Tingkatannya lebih tinggi S1 dibanding SMA. Lebih tinggi SMA dibanding dengan SMP. Pendidikan berdasarkan. Iya, berdasarkan tingkat kelulusan. Nah, kalau ini nanti masuknya ke bagian status sosial juga sih, disinggung-singgung dikit. Itu udah kita jelasin. Mungkin nanti kita ulang lagi lah bagian peran dan status sosial. Nah, tapi untuk sekarang nih kita belajar sertifikasi sosial dulu. Nah, untuk misal S1 nih, SMA, SMP. Ini berdasarkan tingkatan kelulusan. Nah, S1 lebih tinggi dari SMA. SMA lebih tinggi dari SMP. Begitu juga misal kelas 1. Misal di SMA ya, kelas 1 SMA ya misalnya. Kelas 1 lebih tinggi kelas 3, kelas 2, kelas 1. Gitu. Jadi ini termasuk stratifikasi sosial juga. Pembedaan berdasarkan pendidikan. S1, SMA, SMP.
gitu. Jadi stratifikasi sosial ini umumnya empat inilah, empat atau ini keturunan nanti saya inilah di bagian peran dan status sosial lebih gampang ngomongnya nih. Tiga inilah ekonomi, kekuasaan, pendidikan yang bakalan biasanya masuk ke dalam soal-soal bagian stratifikasi sosial. Misal nanti biasanya nih ini ya, dia sajikan piramida. Piramida itu triangle. Nah, nanti biasanya dia bikin nih. Soalnya tuh biasanya gambar-gambar gini nih. Bikin lapisan-lapisannya. Misal dia bikin gambar eh, satu SMP SD. Misal dia bilang berdasarkan gambar di atas termasuk pembedaan jenis apakah? Stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial. Nah, gitu. Ada juga mungkin berdasarkan gambar di atas, pembedaan stratifikasi sosial berdasarkan apakah? Wah, panjang banget ini. Misal uh, berdasarkan gambar di atas, jenis bentuk stratifikasi sosial apakah? Misal, ya itu stratifikasi sosial tadi kita nih. Jawabannya pendidikan. Keturunan kenapa dicoret? Ini agak susah sih ininya. Nanti mungkin lebih gampang jelasinnya di bagian peran dan status sosial karena tapi sebenarnya udahlah nanti pokoknya kita akan bahas di bagian peran dan status sosial, kita bakalan ulang lagi, kita ulas lagi. Jabatan gaji ya, misal ini tadi nih biasanya dia sajikan ini. Nah, gitu ya. Jadi stratifikasi sosial nih intinya ini aja, ekonomi, kekuasaan, pendidikan. Biasanya itu. Nah, dan udah masuk soal. Dan biasanya perbedaannya jelas. Kalau orang kota sama orang desa itu terus kayak mana? Nah, kalau orang kota sama orang desa, pembedaan jenis berdasarkan apa? Nah, ini kembali lagi ya. Kalau misalnya soalnya menyajikan nih, misal gini nih. Jadi kita harus lihat kembali soalnya. Misal, katakan orang kota ya. Orang kota dia sebut gajinya nih 1 juta. Orang apa lagi? Orang kota, orang dusun. Sebenarnya ini kurang ini ya spesifik. Orang kota, dusun gajinya 100.000. Orang desa 12.000. Atau mungkin orang kota pendidikannya S1. Pendidikannya SMP, orang dusun. Sama aja dusun nih. Orang desa SMA. Nah, kalau ini jelas ya stratifikasi sosial. Jadi kita harus lihat lagi soalnya, apakah dia ada menyinggung masalah ekonomi, kekuasaan atau pendidikan ini tadi. Gitu. Nah, ya orang desa banyak yang sarjana juga. Iya, saya orang desa juga. Jadi kalau untuk membedakannya orang desa sama orang kota kita lihat lagi. Mungkin lebih spesifik lagi ya, lebih jelas, lebih detail lagi. Orang kota yang bagaimana? Nah, apakah orang kota yang
orang kota ada juga kan yang lulusan SMA, SMP gitu. Di situ saya merasa bingung. Bingungnya di mana? Kalau dia bicara mengenai ekonomi, eh, terutama soalnya bicara mengenai ekonomi itu udah jelas. Dia akan digolongkan berdasarkan stratifikasi sosial, tingkatannya. Berdasarkan ekonomi, pendidikan, atau kekuasaan, atau yang lain-lainnya. Tapi, ya makanya saya bilang harus lihat soalnya lagi. Harus lihat permasalahannya lagi gimana gitu. Konteksnya. Jadi orang kota sama orang desa bisa juga dikatakan diferensiasi sosial. Toh kan sama-sama, misal orang kota yang merantau ke Taiwan, orang desa yang merantau ke Taiwan. Toh sama-sama pekerja juga kan jabatannya. Misal mau kerja lah di Taiwan ya, sama-sama punya profesi juga. Jadi nggak ada lebih tinggi orang kota, lebih tinggi orang desa gitu. Tapi kalau berbicara mengenai menyinggung mengenai ekonomi, kekuasaan, pendidikan, atau tingkatan-tingkatan lainnya, nah itu jelas dimasukkan ke dalam stratifikasi sosial. Banyak kan orang kota perilaku kayak orang desa begitu juga. Iya, gitulah. Mungkin orang kotanya sudah lelah ya tinggal di kota. Oh ya, udah modern. Tapi tingkahnya kayak perilakunya kayak orang desa. Gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja sih. Dan eh, intinya kita harus lihat lagi konteks. Konteks ini kita berbicara mengenai permasalahan pada waktu itu. Pada soal misalnya. Kita lihat kembali soalnya lah. Gitu untuk tahu apakah ini termasuk stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial. Oke? Lanjut atau ada pertanyaan lagi? Pertanyaan bagus juga tuh. Gimana lanjut? Lanjut. Nah, kita masuk soal nih. Berikut yang merupakan pengertian stratifikasi sosial yang benar adalah kira-kira apa nih? Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Susunan penduduk berdasarkan pendapatannya. Ingat, baca dulu soalnya baik-baik. Dia minta pengertian stratifikasi sosial. Oke? Jawabannya apa nih? Maybe B. Wow. Mbak Ika nih bahasa Inggrisnya mantep kayaknya ya. Lancar. Kita bahas ya. Wah ini pada kemana nih? Mbak Oni, Mbak Siti, Mbak Mbak Herliliana udah jawab tuh. Mbak Atika, Mbak Atika, ya Mbak Atika. Halo. Oh mungkin lagi sibuk ya. Nah kita lihat ya satu-satu ya.
Kalau jawaban A ini kenapa nggak mungkin? Jawabannya B ya. Jawaban A kenapa? Ada apa dengan jawaban A? Masih ada loh orangnya. Jawaban apa? Diferensiasi sosial? Bukan dong. Ini stratifikasi sosial juga. Ya, ini ini termasuk stratifikasi sosial juga ya. Tapi ingat, ini bukan pengertian dari stratifikasi sosial. Tuh benar tuh Mbak Ika itu. Ini bukan diferensiasi sosial, Mbak Atika. Kenapa? Nah, lihat nih, Mbak Atika, pendapatannya nih. Nah, tadi kan kita udah bahas kan. Kalau ada singgung pendapatan berarti ekonomi. Berdasarkan ekonomi ya. Nah, udah jelas. Pasti ada pengkelas-kelasan. Misal susunan penduduk berdasarkan pendapatan. Misal, ini penduduk DKI Jakarta misal ya. Kita ambil contoh DKI Jakarta. Misal warga udah gak usah DKI Jakarta lah, Bandung. Jawa Barat ya misal ya. Warga Bandung pendapatannya 1 juta per bulan. Misal warga Cianjur pendapatannya ya, kalau jawaban B itu pengertiannya. Ini nanti kita jelasin. 500.000. Ini pendapatannya misal warga apa lagi ya? Sumedang. Pendapatannya 100.000 misal. Nah, ini jelas ya. Ini contohnya. Waduh. Ini contohnya. Jawaban A ini contohnya. Bukan pengertiannya. Oke? Mbak Atika. Nah, pengelompokan jawaban. Nah, kalau jawaban C, kalau ya A itu bentuknya. Benar tuh Mbak Nana. Kalau jawaban C jelas ya, horizontal. Horizontal nih diferensiasi jawaban C. Jadi bukan. Penempatan individu ke dalam kelompok sosial. Ini apa lagi? Bukan. Penyosonan kelompok berdasarkan atas dasar kebutuhan. Ini bukan, ini juga bukan. Jawabannya B. Tadi tiba-tiba mati. Oh. Tapi udah kedengaran kan sekarang, Mbak Sadia? Suaranya cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Ini Mbak Umi baru datang ya? Oke, kita lanjut. Next. Waalaikumsalam. Maaf telat lagi ada tamu di Maba. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita ini ya di review lagi ya. Kita bahas ulang mengenai stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial bedanya. Ini bahas UTS. Iya, ini salah satu kisi-kisi juga lah soal yang bakal masuk nanti. Nah, oke kita lanjut. Beberapa kriteria penggolongan masyarakat yaitu kekuasaan, kekayaan, penghargaan, kemampuan. Berdasarkan kriteria tadi atas, merupakan dasar pembentukan. Nah, pembentukan stratifikasi sosial. Nih saya tandai nih.
Jawabannya apa? Jawabannya kita lihat ya satu-satu ya. Ya, kekuasaan. Tadi jelas, ini benar. Tadi masuk kan bentuk menyusun bentuk dasar pembentukan stratifikasi sosial kekuasaan. Kekayaan, ini masuknya mana? Ekonomi kan? Tadi kan pendapatan, terus pengeluaran ataupun lain-lainnya lah yang berkaitan dengan ekonomi. Penghargaan. Nah, ini contoh gampangnya ya, eh, misal Budi dapat penghargaan hmm, makan orang terpintar. Bambang dapat penghargaan cek cek dengaran kan orang ter misal ter apa ya terrajin. Nah, kira-kira lebih tinggi Budi atau Bambang? Gak ada kan? Nah, gak ada kan yang lebih tinggi, yang lebih. Nah, ini jelas. Saya nggak ada, padahal barusan keluar. Cek cek cek. Waduh, koneksi lagi nggak bagus ya hari ini ya. Hmm, maklum malam minggu. Emang kalau nggak malam minggu lebih bagus mbak ya koneksinya. Aduh. Ini ya misal nih ya penghargaan nih. Misal nih Budi dapat penghargaan orang terpintar, Bambang dapat penghargaan orang terrajin. Nah ini nggak akan bisa dibikin stratifikasi sosial karena nggak ada indikatornya lebih tinggi Budi, lebih tinggi Bambang, lebih tinggi orang terpintar atau orang terrajin nggak ada, nggak bisa ditingkatkan. Maksudnya dibikin tingkatannya, lapisannya. Jadi ini salah. Kemampuan. Misal lebih hebat bisa makan. Wah, ini makan mulu nih lapar nih kayaknya. Bisa misal kerjain kemampuan misalnya pintar matematika sama pintar sosiologi. Ini satu lagi tambah pintar bahasa Inggris. Bisa nggak kita kelaskan, bikin tingkatannya? Nggak bisa kan? Jadi kalau kemampuan itu hmm, tidak termasuk dalam dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dan penghargaan juga nggak dalam masuk ke stratifikasi sosial. Tapi penghargaannya nanti kita akan bahas lagi mengenai peran dan status sosial. Ini erat kaitannya sama status sosial ya. Ada orang yang dikasih penghargaan untuk dapat status sosial. Misal karena dia ini nanti kaitannya lah, susah lagi. Nanti kita bahas di peran dan status sosial lagi. Nah, ini jadi jawabannya satu dan 2. Satu dan 2 jawabannya A ya. Oke. Ada pertanyaan soal ini?
Matematika bikin puyeng. Pusing ya matematika ya. Puyeng kalau lagi di love bojo orang. Waduh, Mbak Ika ini baper deh ya dari tadi ya. Taiwan Shadow. Oke, lanjut. Wih, Mbak Sadia nih semangat banget nih. Oke, lanjut ya. Hmm, ini saya kasih nomor nih. Ini soal isian ya. 1 dan 2. Penggolongan masyarakat ke dalam kelas sosial secara bertingkat disebut apa? Pemberdayaan masyarakat ke dalam kelompok secara horizontal. Ini udah jelas ya. Tapi saya pengen lihat respon dulu. Respon kalian gimana? Mbak Oni, Mbak Atika, Mbak Umi, Mbak Erliliana. Gimana? Ada 2 soal nih, 1, 2. Yang mana nih sertifikasi, Mbak Ika? Dikasih ABC-nya, Pak. Enggak, ini soal isian. Jenis soal isian. Nomor 1 apa? Penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat disebut. Mbak Atika ngetiknya apa itu ya? Atas stratifikasi. Atas stratifikasi. Ya. Yang kedua diferensiasi. Wah, pinter-pinter nih. Ya, jadi yang nomor 1 sosial secara bertingkat disebut stratifikasi sosial. Nah, nomor 2 secara horizontal jelas ya, diferensiasi sosial. Wah, ini nggak perlu UTS lagi nih kayaknya nih, udah bisa semua. Lanjut ya. Tujuan penggolongan anggota masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah apa? Ini apa nih jawabannya? Ayo. Oh, ini slide terakhir ini. Membentuk kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Tujuan penggolongan. Ada jawaban lain? Antara B dan D. Bukan D tapi E. Wah. Antara B dan E ya. Ini standar ya. Tujuan dari stratifikasi sosial dalam anggota masyarakat, penggolongan anggota masyarakat. Anggota masyarakat. Tujuannya apa? A. Membentuk kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kita lihat dulu ya. Tadi kan sejarahnya stratifikasi sosial gimana? Jadi stratifikasi sosial itu udah ada sejak manusia mengenal interaksi. Nah, tadi contohnya apa? Yang tadi ya manusia purba yang mau berburu buruan di atas gunung. Nah,
Jadi udah jelas ya, tujuan dari misalnya tadi orang yang manusia purba tadi kan udah bentuk nih, udah bikin stratifikasi sosial, udah pilih siapa ketuanya, pilih siapa anggotanya, pilih siapa yang bagian ini, bagian itu, berdasarkan ekonomi, pendapatan ekonomi, berdasarkan apa. Jawabannya salah semua. Nah, supaya apa tujuannya dibikin stratifikasi sosial? Biar ini ya, jawabannya B. Ini Mbak Ika tadi udah benar kok. Nah, supaya gampang bikin koordinasi antar anggota masyarakat. Nah, kenapa bukan A? Membentuk kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya buat apa buat apa membentuk masyarakat yang berbeda-beda? Ini bukan tujuan ya, ini malah membentuk nih kelompok. Malah bukan menjadi tujuan. Malah jadi action lagi nih. Jadi apa ya? Bentuk bentuk kelompok masyarakat. Jadi kerjaan baru nih, bukan bagian dari ini bagian stratifikasi sosial sih, tapi bukan tujuan utama dari stratifikasi sosial ini. Nah, membentuk kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Iya, emang benar. Stratifikasi sosial tuh suatu penggolongan kelompok masyarakat berdasarkan membedakan jadi perlepotan gini. Membedakan kelompok masyarakat berdasarkan tingkatan. Ini emang benar. Tapi ini bukan tujuan dari stratifikasi sosial. Mungkin kalau ditanya pengertian A mungkin bakal benar. Nah, tapi ini bukan tujuan. Sekali lagi bukan tujuan. Jawaban A. Nah, sekarang jawabannya B ya. Memudahkan dalam koordinasi. Jadi jelas. Orang bikin tingkatan nih. Presiden. Kita kroyok. Misal menteri. Misal gubernur ya, gubernur. Nah. Misal nih, ini presiden ya, presiden kalau kalau dia turun langsung misal untuk koordinir daerah Papua, wah itu bakalan susah banget kan. Papua itu dari Jakarta mungkin sekitar 6 jam bahkan seharian lebih. Nah, untuk memudahkan, nah dia bentuklah gubernur. Nah, kenapa dia pilih gubernur? Mungkin dia bukan kenapa pilih gubernur. Dia pilih gubernur berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, itu masuk lagi stratifikasi sosial. Mungkin berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan apa gitu. Jadi itu. Jadi tujuan untuk stratifikasi sosial ini untuk memudahkan dalam koordinasi antar anggota masyarakat yang di dalamnya. Gitu. Kita lihat jawaban C, membantu masyarakat golongan bawah naik statusnya. Ini tujuannya bukan ya, jelas ya. Kalau ini bukan stratifikasi sosial. Golongan bawah naik status ya. Nanti ini masuknya ke bagian status sosial nantilah kita ini lagi. Ini bukan tujuan dari stratifikasi sosial. Tapi ini membantu masyarakat golongan bawah naik status. Nah, ini bukan bagian dari stratifikasi sosial. Ini upaya ya, upaya upaya untuk
susah juga nih bahasanya gimana ya. Membantu masyarakat golongan bawah naik statusnya. Ini bukan dari stratifikasi sosial, karena untuk meningkatkan status sosial nanti banyak cara ya, ada dengan usaha sendiri atau dengan pemberian orang lain, achieve apa, nantilah kita akan bahas di bagian peran sosial nih, bagiannya peran sosial. Nah, jawaban D, terjadi dominasi pada kelompok masyarakat atas. Ini bukan, malah nimbulkan konflik kan tadi dominasi. Menumbuhkan persaingan antar kelompok sosial. Menumbuhkan persaingan antar kelompok sosial. Ini persaingan nih apa tujuannya? Nah, ini jelas juga bukan. Jadi jawabannya B. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai soal ini? Kira-kira masih bingung atau cukup jelas? Jadi kalau untuk jawab soal ini harus dibaca dulu ya soalnya, bagus-bagus, bukan bagus-bagus, dengan teliti. Jadi tidak langsung menjawab begitu. Oke? Ada pertanyaan? Ya, kadang suka mirip-mirip gitu. Makanya kita harus teliti, lihat lagi soalnya. Kalau bisa malah dibikin tanda nih, garis bawah atau apalah, tandain. Wah, malam mingguan ya. Nanti Mbak Ika baper lagi nih, Mbak Erli. Jangan bahas malam mingguan lagi, nanti Mbak Ika baper deh. Oke. Wah, pada David ikutan buffer. Oke, sejauh ini ada pertanyaan terkait stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial? Kalau mungkin ini efek efek lainnya ya, pengaruh pengaruh dari stratifikasi sosial ya, manfaat mungkin juga bisa, bukan tujuan. Mhm. Yang jadi jawabannya B. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi yang tugasnya juga sebenarnya sudah baik ya, mencantumkannya sudah baik, cuman masih kurang kurang detail. Jadi misalnya antara eh, apa yang kemarin saya baca ya, misal Pak RT dan RT dan presiden misal. Nah, itu termasuk stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial. Nah, kita perlu lihat kan, dia dia golongkan berdasarkan apa, pendidikan kah, atau kalau dia singgung mengenai jabatan ya jelas jabatan, sama-sama maksudnya profesi, sama-sama profesi. Atau dia kalau ada dia singgung mengenai pendapatan ekonomi, jelas itu stratifikasi sosial masuknya. Ya, saya sih gimana Pak? Nantilah, filenya udah ada di saya sih, nanti kapan-kapan kita bahas mengenai PR yang udah kalian kerjakan. Ada yang difoto. Ya, gitu. Oke. Ya, slide terakhir nih. Nah, sekarang kita kisi-kisi UTS. Ini
tiga ini aja ya. Diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, konflik sosial. Tiga ini aja. Jadi bakalan nggak banyak-banyak. Kalian kalau di foto gimana? Hmm. Kalian baca-baca aja soalnya. Oh, tadi Mbak Sadia nih. Nanti saya umumin lagi deh di ini. Senin malam kosong kan tadi katanya? Senin jam 10. Jadi kita masuk ke link dulu. Nanti saya kasih soalnya. Terus dikerjain. Nanti saya kasih deadline-nya. Paling lambat kapan? Nanti dikirim lagi ke saya. Tolong jangan telat ya. Nanti saya kirim, nantilah pas 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 hari Senin aja saya umumkan. Tentang konflik sosial. Nanti ada di YouTube mungkin bisa didengar. Nanti saya kirim, nanti saya upload materinya di YouTube ya. Semua nanti saya rangkum materi dan PPT-nya saya kirim di grup Facebook. Oke, semua pada join kan di grup Facebook? Oke, oke Pak, makasih. Oke, nanti ya jadi nanti saya kasih deadline. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Oh ya, tolong dikasih tahu teman yang nggak datang juga ya, yang belum datang hari ini. Terus ya mohon dikerjakan, ikutin aturannya ya. Jadi kalau saya bilang paling lambat 1 minggu atau 2 minggu, tolong dikumpulkan sebelum 1 minggu 2 minggu. Kita belajar untuk disiplin. Karena ini berkaitan dengan UTS juga ya, jadi harus benar-benar on time. Karena berhubungan dengan pihak akademik nanti. Oke. Oke, pertemuan kita hari ini aja. Nggak ada yang mau tanya lagi kan? Eh, berapa soal, Pak? Nanti saya umumkan pas hari Seninnya. PR kan udah ngumpulin ya Mbak Sadia ya. PR nggak ada. PR itu yang satu kali itu aja. Nanti beres UTS mungkin saya kasih PR lagi. PR-nya ada esai. Ada. Saya bakalan bikin esai. Mhm. Jadi mohon diikutin aturan yang udah ada di KPC. Wah, jos. Ya, nggak susah-susah kok, tenang aja. Oke? Oke, pelajaran kita. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, pelajaran kita sampai hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materinya hari ini. Semoga sukses untuk UTS-nya dan selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.